Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update market crypto di menjelang weekend ya teman-teman. Kita akan lihat karena biasanya di hari Jumat juga market crypto itu cukup akan mengalami volatilitas gitu ya. Jadi kita lihat secara teknikal dan beberapa update juga mengenai market crypto in general teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka update, continuous update mengenai market crypto, jangan lupa untuk leave a like juga teman-teman dan share videonya. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Kita bisa langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Nah, kita coba lihat untuk market crypto overview. Sebenarnya kalau saya lihat dalam beberapa hari terakhir juga kelihatan Bitcoin memang sedikit mengalami penguatan. Namun altcoin justru nggak terlalu menguat, hanya selektif aja. Jadi hanya beberapa aja bisa kita katakan. Dalam 24 jam terakhir kita bisa perhatikan Bitcoin sedikit mengalami kenaikan. Saat ini pun lagi pumping sebenarnya. Ini kalau kita lihat 60.300 nih ya. Jadi lagi mengalami kenaikan. Kalau kita lihat level 15 menit tuh kelihatan nih. Boom. Ya, jadi ini nanti kita update pas lagi gejolak juga. Secara 24 jam terakhir kita bisa lihat beberapa kripto seperti Ape mengalami kenaikan lagi. Ada Safe, ada Raydium, ada Chainlink, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, dan beberapa kripto lainnya yang mengalami kenaikan ya. Walaupun hanya beberapa aja sih yang masih signifikan. Lalu rata-rata ada sedikit koreksi ya, seperti Aerodrome, Popcat, Celestia. Ini sedikit mengalami penurunan. Oke. Nah, kita coba lihat secara indeks ETF flow-nya juga teman-teman. Kalau untuk ETF sendiri saat ini justru memang lagi ada demand juga sih sebenarnya di dalam market. Karena dalam 2 hari terakhir ya, karena saya nggak update juga, ini kembali lagi nih, kemarin sempat outflow 79 juta dolar, tapi langsung ada inflow lagi yang cukup besar, 192 juta dan 188 juta. Dan bisa kita lihat sebenarnya kalau kita lihat overall trend, itu yang beli siapa? Ini, EBIT ya, atau bisa dikatakan ETF-nya BlackRock gitu. Jadi memang ya bisa dibilang BlackRock has been buying atau membeli Bitcoin terus gitu. Dan tadi pagi sebenarnya lagi ada satu berita, nah ini ya, berita yang cukup besar juga gitu ya, kalau beneran terjadi ya. Jadi ini kalau dari Watcher Guru dia bilang Microsoft, the world third largest company ya, top 3 perusahaan terbesar di dunia. Ya, mereka ada shareholders vote. Ya, jadi nanti ada di rapat umum pemegang saham akan ada vote mengenai boleh nggak si Microsoft ini invest di Bitcoin, gitu. Karena karena dia public company harus ada persetujuan dari pemegang saham, gitu. Coba kalian bayangkan aja misalnya ini nanti rapatnya itu kalau nggak salah di Desember 10 ya. Bayangkan mereka lagi rapat terus bilang ya boleh invest di Bitcoin. Itu menurut saya itu akan jadi bullish katalis sih seharusnya kalau memang itu terjadi gitu ya. Tapi kan pertanyaannya adalah apakah Microsoft langsung beli di harga sekarang atau harganya nanti gitu ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau dia beli pada saat Bitcoin lagi all time high juga menarik gitu, berarti kan buying at the top istilahnya, lagi all time high gitu. Jadi ini big menurut saya gitu ya, tapi ini kan masih vote, jadi bisa aja sebenarnya itu ditolak gitu. Jadi ya kita jangan berharap 100% Microsoft ini akan beli Bitcoin. Ini hanya seperti akan ada seperti ini gitu ya, belum tentu gitu, karena nanti bisa di accept bisa di reject juga tergantung hasil votingnya. Nah, ini intermezzo aja, nggak terlalu penting, tapi sebenarnya di Swiss ya, di City of Lugano ada statue. Ini kalau teman-teman lihat statue itu patung ya, patung Satoshi Nakamoto, baru aja, bener-bener baru gitu. Ini di announce Satoshi Nakamoto, creator dari Bitcoin gitu. Gak tahu kenapa di Swiss, dan saya kurang tahu juga secara detail untuk artisnya. Tapi ya kita bisa lihat lah, orang-orang udah world ya, dunia udah mulai melihat Bitcoin udah lebih ada familiar yang bahkan dibuatin patung. Nah, kita sekarang masuk aja ke lebih ke arah fundamental ya teman-teman, mengenai mungkin the trend saat ini ya. Karena di video terakhir saya sempat bahas big move soon ya, lalu ada Solana di sini. Gitu. Jadi kalau saya bikin thumbnail tuh harus diperhatikan karena kadang-kadang ada hint juga. Nah, di sini Sol versus ETH charts. Memang kita lihat ke dalam beberapa hari terakhir, ini teman-teman bisa lihat ya, ini atas Solana, bawah Ethereum. Solana justru mengalami kenaikan secara dalam beberapa hari terakhir dari 150 ke 170. Namun apa yang terjadi di Ethereum? Ethereum justru sempat naik lalu turun.
sempat ke 2700 lalu mengalami penurunan saat ini di 2500. Jadi ada divergence nih perbedaannya. Dan memang kalau kita lihat dari beberapa on-chain data juga, money flow masuknya juga ke Solana ecosystem. Makanya saya sempat share juga mengenai mungkin harus ada exposure di Solana ecosystem juga gitu. Karena memang Solana ecosystem pun bisa dibilang masih performing cukup bagus juga. Wah, ini saya ke distract nih teman-teman karena Bitcoin lagi naik ke 68.400. Ya, jadi ini akan cukup menarik nih nanti update-nya ya. Tunggu dulu aja. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, Jupiter misalnya, kalau teman-teman lihat. Tuh, bisa dikatakan ini mengalami uptrend. Gitu kan. Ini dalam 15 menit terakhir sih, tapi mungkin jangan lihat dari 24 jam lah. Ya, dari 24 jam terakhir ini memang koreksi gitu ya, tapi kalau kita bisa lihat dari sini, tuh, ini uptrend dari 11 Oktober. Gitu. Kalau Ethereum tadi nih, tuh downtrend, kelihatan perbedaannya. Ya, misalnya teman-teman buka Raydium, ini decentralized exchange di jaringan Solana. Nah, ini uptrendnya lebih signifikan lagi. Naik berapa persen nih? 50%-an. Gitu dari ya Kamis lalu, ya seminggu yang lalu. Jadi inilah yang kita bisa perhatikan juga gitu ya. Ada yang uptrend, ada yang downtrend. Jadi harus selektif dalam memilih kripto juga. Nah, kita lanjut. Nah, ini mengenai meme coins ya. Kalau teman-teman lihat juga, ini dari Murad ya. Dia sortir 20 top tokens ya, 20 top 20 tokens di tahun ini, beginning of the year. Dan kita bisa lihat dari top 20 ini, 14 diantaranya itu meme coin. Gitu, 14 diantaranya. 2 RWA, 3 DeFi, 1 infrastructure gitu. Tapi meme coin itu memang has been performing sangat-sangat bagus sekali gitu. Jadi saya nggak tahu sih kalau misalnya beli saat ini mungkin agak cukup resiko karena meme coin udah cukup mengalami kenaikan signifikan, tapi bukan berarti nggak bisa naik lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman beli meme coin saat ini, sebenarnya kalau saran saya pribadi harus siap-siap untuk take profit. Mungkin nggak bisa beli sekarang lalu hoping bakal 1000% karena ya kemungkinan akan ada koreksi dulu sebelum itu mengalami kenaikan gitu. Tapi bukan artinya meme coin itu akan koreksi dalam jangka waktu dekat juga, karena memang dalam beberapa hari terakhir beberapa juga ada yang performing juga. Tapi kita bisa lihat lah, misalnya yang besar aja deh, Popcat itu naiknya cukup signifikan 19.000%. Lalu ada Mock naik 4.600%. With MAGA, wah ini kriptonya Trump aja. MAGA itu Make America Great Again ya, MAGA naik 1.200%. Ada PP, ada Ponke, ada Bitcoin yang terakhir ya. Bitcoin tadi Bitcoin Sonic Bitcoin. Gitu. Jadi inilah salah satunya juga teman-teman. Ya, just to remind teman-teman, memang kalau misalnya buat trading meme coin itu saya memang gunakan CoinEx gitu ya untuk trading meme coin, karena banyak meme coin kan kecil ya secara market kapitalisasinya ya. Dan kalau di CoinEx itu cukup lengkap. Jadi I think it's good kalau misalnya kalian mau mencari exchange yang sebenarnya bisa trading meme coin tanpa harus connect wallet dan lain-lain, maunya dicek saja ya, pilihannya tuh CoinEx gitu. Nah, ini saya mau share juga mengenai CoinEx itu lagi ada program mining ya. Jadi kita mining CoinEx nih. Jadi kita lock CET. CET itu adalah coinnya CoinEx gitu. Token exchange-nya lah, CET gitu ya. Nah, ini kalau kita lock CET kita kayak launch pool lah istilahnya. Ini teman-teman akan mendapatkan reward ya. Jadi kayak di mining aja. Caranya gimana? Tinggal buka CoinEx aja di website ataupun di teman-teman punya aplikasi, lalu tinggal ke promotion di sini ada mining. Nih mining. Lalu tinggal hit aja miningnya. Ya, ini kalau saya bagi buka miningnya. Nah, ini tinggal klik join aja. Ya, ini masih ada 3 hari lagi pada saat video ini dibuat. Jadi feel free ya. Ini kalian tinggal lock aja CT kalian, lalu tinggal ditunggu. CT juga has been cukup oke juga gitu, karena memang CoinEx ini saya tahu mereka lagi nge-push utility atau kegunaan dari CET token. Ya, mining ini salah satunya, CoinEx mining. Jadi ini istilahnya kalau teman-teman beli coin exchange masih di harga cukup under value lah gitu ya. Tapi lama-kelamaan kan use case-nya makin besar, makin banyak. Jadi itu menarik. Jadi bisa perhatikan CET juga, dan kalau kalian ya beli CET ya harus pakai CoinEx pastinya ya. Saya taruh link saya di deskripsi. Kalau teman-teman gunakan link saya juga nanti akan dapat diskon fee 30% untuk tradingnya. Jadi ya lumayan worth it juga gitu. Nah, selanjutnya ini kalau kita perhatikan juga secara liquidation heat map ya, memang
saat ini udah mulai terbentuk nih likuidasi di bagian bawah ya, kisaran di area 65 ribuan. Ini kalau kita bisa lihat di sini 64 ribuan ini udah lumayan ada liquidation gitu ya. Lalu di atas juga masih ada sebenarnya di area 69 ribu. Tapi sebenarnya saat ini pun lebih menarik sebenarnya untuk mencari likuidasi di bagian atas karena saya rasa lebih deket lah gitu. Tapi kita akan lihat ya, kalau 64 ribu di sini sebenarnya persis di area liquidity yang sempat saya mention di ini. Ya, sempat saya mention di video yang lalu, itu di area imbalance-nya mereka di fair value gap. Ini area liquidity-nya gitu. Tapi kalau di atasnya saya belum buat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat, itu di area ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, tanpa lihat ini, tanpa lihat liquidation heat map, sebenarnya kita bisa ketahui caranya gimana. Ini kalian lihat di sini ya, Bitcoin kan sempat menyentuh all time high ya. Ini secara manual ya. Sempat menyentuh all time high. Nah, ini kita bisa tulis di sini di area ini, tandain ya. Sebelum ini kan all time high-nya dia ya. Jadi previousnya ini break all time high kisaran 68.000 sampai 69 ribuan. Nah, ini saya kasih misalnya straight line gitu ya di sini. Lalu kita bisa lihat juga di area ini adalah area all time high-nya. Jadi sebenarnya di area dua area ini aja, ini tuh area liquidity gitu. Ya, ini kita bisa katakan ini adalah liquidation zone juga. Tuh. Jadi ini lebih dekat ya sebenarnya ketimbang di bawah sini. Imbalance ya, karena area ini mungkin tinggal berapa persen lagi. Jadi kemungkinan bakal hit area ini sebelum ke bawah. Ya, sebelum ke bawah. Nah, untuk review sedikit juga mengenai outlook kita teman-teman kemarin. Sebenarnya untuk outlook play ya, kalau teman-teman join komunitas Wayens di Telegram ataupun Discord, saya ada sempat share beberapa outlook juga. Jadi kalau misalnya kita lihat di time frame 2 jam, memang sebenarnya mengalami penurunan juga gitu ya. Dan ini saya sempat share juga di komunitas Laba Lab, itu adalah membership, memang lebih ke arah untuk edukasi, tapi paid membership ya. Itu sempat turun, hit istilahnya di sini biar gampang penjelasannya, ada SL-nya trader, stop loss-nya trader gitu ya. Hit ke area bawah sini. Nah, ini cuma execute. Teman-teman pernah ngerasain nggak buka futures tapi kena stop loss tiba-tiba langsung naik. Nah, ini istilahnya gitu. Ke bawah, market turun, cuma benar-benar buat trigger stop loss kalian, lalu mulai mengalami kenaikan. Nah, ini dibalik rencana kita kemarin yang saya sempat share di last video, hal ini yang terjadi gitu ya. Makanya ambil liquidity di bagian bawah sini, lalu ada V-shape recovery yang cukup cepat, langsung mengalami kenaikan. Lalu saat ini market memang masih cukup strong juga, ditambah dengan beberapa news yang ada. Sempat testing ke area point of control sebelumnya di area ini, tapi saya rasa ini udah nggak gitu valid area point of control ini. Lalu sempat testing di bagian atas, dan saat ini mencoba lagi sih. Jadi kalau menurut saya ya secara short term kemungkinan bisa testing ke area ini, tapi nanti kita akan lihat di kisaran area atas ini ya. Kisaran area ini coba ya, mungkin saya kasih ini kali ya. Nah, kan jadi lebih kelihatan. Nah, mungkin di kisaran area ini mau lihat reaksinya gimana gitu ya. Apa yang akan terjadi di kisaran area ini gitu, di 60. Mungkin kalau seperti ini berarti Bitcoin bisa ke 69.000. Jadi apa yang akan terjadi pada saat Bitcoin hit area 69.000 juga? Apakah akan terus push atau gimana? Ya, tapi menurut saya ini level yang cukup menarik istilah kalau dia mengalami kenaikan gitu ya. Nah, di sini mungkin ya kalau misalnya mau pullback ya pullback, bisa kembali lagi ke sini sih gitu. Tapi jangan harus ada worst case scenario ya. Saat ini sebenarnya kalau secara short term ya area yang kita bisa lihat tuh area 64.000 ya secara short term ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau lihat Bitcoin turun ya area ini yang menjadi strong supportnya menurut saya. Tapi kalau untuk saat ini lebih besar kemungkinan untuk Bitcoin mengalami kenaikan, tapi kalau ke area ini kemungkinan pullback. Jadi mungkin ini dulu aja untuk update market crypto hari ini. Semoga membantu juga untuk teman-teman, dan sekali lagi thank you juga semua for watching. Ini kalian bisa lihat outlooknya, nanti saya share juga di community. Dan ya, see you in the next video teman-teman, and bye bye.